Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara yang paling mudah untuk membuat judul yang menjual. Ya, kenapa saya katakan menjual di sini? Karena memang dari judul inilah nanti kita bisa menarik para reviewer, ya, dalam hal ini reviewer PKM dari Dikti, ya. Baik, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran selanjutnya. Fokus kita pada malam hari ini yaitu untuk belajar bagaimana cara menyusun judul dari PKM atau program kreativitas mahasiswa, yang mana PKM ini adalah program tahunan dari Dikti untuk ada yang pendanaan dan ada yang tidak pendanaan, ya. Nah, untuk langkah awal agar kita bisa mendapatkan pendanaan hibah tersebut atau dana dari penelitian tersebut, maka kita harus membuat judul yang menarik, yang mana judul itu bisa bikin penasaran dari siapa, dari reviewernya. Kita tahu bahwa proposal yang masuk di Dikti itu per tahunnya itu sangat banyak, ya. Tidak mungkin reviewer itu bisa membaca satu persatu PKM kalian secara detail. Nah, bagaimana cara strategi agar makalah kita bisa dibaca oleh reviewer? Yaitu dengan cara memperbaiki judul. Bagaimana caranya reviewer itu sekali melihat judul kita, dia tertarik untuk apa? Membaca lebih dalam dari PKM yang kita ajukan. Bagaimana judul yang kita sajikan bisa eye catching, jadi bisa menarik dari reviewer tersebut. Ya, tentunya ada beberapa trik, nanti ada beberapa strategi bagaimana cara menarik minat para reviewer itu untuk membaca lebih dalam dari PKM yang kita kumpulkan. Nah, yang pertama stepnya adalah dalam membuat judul. Yang pertama adalah jangan lupa kenali karakteristik dari PKM tersebut. Kita tahu PKM-nya banyak sekarang, ya. Ada PKM KIT, ada PKM yang penelitian, ada PKMK, PKM pengabdian masyarakat, ada PKM karsa cipta membuat suatu produk, PKM penelitian, dan ada PKM GT, ya, gagasan tertulis, dan PKM AI artikel ilmiah yang tidak pendanaan. Nah, jangan sampai salah kamar. Kenapa? Meskipun judulnya kalian yang dikumpulkan bagus, tetapi salah memasukkan PKM-nya, salah memasukkan jenis PKM, maka bisa jadi tidak diterima, ya. Jadi diperhatikan benar-benar pemilihan kata dalam judul itu pun dapat mempengaruhi dari pemahaman reviewer dalam memahami kira-kira ini nanti proposalnya isinya apa. Jangan sampai judul itu juga ambigu, ya. Nanti judulnya sekilas masuknya ke PKM M, ternyata isinya ke PKM penelitian. Jadi benar-benar nyambung, dibuat bagaimana nanti nyambung antara judul dan isinya. Nah, percuma judul kita sangat menarik, reviewer sangat tertarik dengan judulnya kita, kemudian reviewer masuk atau membaca lebih dalam dari PKM kita, ternyata tidak sesuai dengan judulnya. Nah, itu akan sayang sekali, ya, karena kita sudah bisa menarik hati reviewer, ternyata kita mengecewakan sehingga kita tidak lolos. Itu sangat sayang sekali, ya. Nah, ini macam-macam PKM-nya. Ini saya ambil dari panduan PKM 2020, ya, seperti ini. Jadi
perlu di garis bawahi ketika PKMP itu mengungkapkan informasi terbaru. Informasi baru itu kita dapatkan dari mana? Dari hasil penelitian. Ya. Kemudian PKMK kewirausahaan lebih ke mahasiswa membangun suatu usaha. Ya. Kemudian PKMM solusi iptek bagi mitra non-profit, jadi pasti ada mitranya, entah itu masyarakat, entah itu UKM yang kecil ya. Jadi bisa saja kalian ini membuat PKMM untuk memberdayakan masyarakat, bagaimana masyarakat bisa menghasilkan sebuah lapangan pekerjaan baru, tapi kalian nulisnya ke PKMK. Ini bisa terjadi ya. Jadi benar dilihat kira-kira outputnya nanti apa. Kemudian PKMT dan PKMKC ini juga hampir sama. Kalau PKMT nanti hasilnya adalah produk, ya. Tapi kalau PKMC hanya konstruksi, ya. Jadi semacam prototype, ya. Jadi perlu diperhatikan, jangan sampai tadi salah kamar. Selanjutnya, dalam membuat suatu judul, ya, apa yang pertama harus dilakukan yaitu cari masalah, ya. Kenapa? Dari judul itu pasti ada masalahnya. Ketika tidak ada masalah, kita tidak akan mendapatkan sebuah solusi, ya. Cari masalah itu dulu. Masalahnya bisa masalah sosial, masalah kesehatan, masalah-masalah yang kalian temukan sesuai dengan bidang ilmunya kalian, ya. Bagaimana cara mencari masalah? Misalkan gali isu terbaru. Kira-kira sekarang ini isu yang lagi ngetren apa? Ya. Oh, isu vaksin COVID misalkan. Sekarang lagi ngetren. Cari isu-isu dari isu-isu terbaru dari berita-berita atau koran-koran, ya, kalian bisa baca-baca. Kira-kira apa yang sekarang lagi menarik, ya. Kemudian cari masalah yang belum ada pemecahan masalahnya. Jadi misalkan masalah ini sudah lama, sudah lama terjadi. Misalkan TB ini sudah lama terjadi, ya, sudah ada sejak dahulu, tetapi kalian merasa belum ada pemecahan yang pas. Misalkan untuk keluarga, kira-kira belum ada pemecahan masalah untuk keluarga dengan pasien TB, belum ditemukan. Jadi kalian bisa mengambil itu sebagai masalah dari PKM atau karya tulis yang akan kalian ajukan. Atau misalkan sudah ada satu masalah, sudah ada pemecahannya, tetapi belum maksimal. Kalian rasa program-program yang ada sekarang atau program-program kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal, sehingga kalian bisa memaksimalkan hal tersebut, mencari kekurangan dari pemecahan masalah yang sudah ada. Kemudian setelah menekan kelemahan, kalian tambahkan solusi berangkat dari permasalahan dari solusi yang sudah ada. Dan tentunya untuk menemukan banyak masalah, kalian harus banyak membaca, entah itu membaca situasi di sekitar, atau membaca dari media cetak, atau membaca dari media elektronik. Silahkan, banyak sumber untuk kita menemukan sebuah masalah. Nah, ya, ini salah satu judul yang mana ini judul yang masuk PIMNAS, ya. Jadi nanti akan saya paparkan beberapa judul yang masuk PIMNAS tahun 2019 yang mana nanti bisa menginspirasi kalian, ya. Sebenarnya hal sepele itu bisa jadi hal yang besar ketika kita bisa mengolahnya dengan baik. Nah, isu radikalisme, ya, sekarang lagi marak di Indonesia, ya, terkait dengan radikalisme. Nah, ini PKMKC dia membuat sebuah prototype, ya, dari IPB ini. Jadi dia membuat sebuah program Hijrah ID
aplikasi konsultasi dan pembelajaran bagi mu'alaf dengan metode active learning guna mengurangi isu radikalisme. Nah, isu radikalisme ini adalah isu yang sedang panas di Indonesia ya, sehingga dia memberikan sebuah solusi untuk isu radikalisme, terutama pada mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Kenapa? Karena orang yang baru masuk Islam sangat rentan ya mengikuti ajaran-ajaran yang mengarah pada radikalisme ya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara mencari ide untuk judul ya? Banyak baca judul yang masuk PIMNAS tahun lalu ya. Nanti kita bahas atau kita lihat bersama-sama beberapa judul yang sudah masuk PIMNAS tahun lalu. Kenapa? Nanti akan bisa menginspirasi kalian. Oh, ternyata trennya, kenali trennya. Ternyata trennya sekarang itu seperti ini. Yang lolos PIMNAS itu trennya yang seperti ini. Nanti kita akan tahu. Ya. Terutama ya amati judul-judul PKM yang masuk PIMNAS pada perguruan tinggi negeri yang sering mendapatkan juara umum ya. Yang paling sering adalah UGM dan Brawijaya, itu yang tiap tahun selalu bergantian ya. IPB juga, ITS, UNER, UI, ITB, dan sekarang Undip sekarang sudah mulai naik ke atas dalam PIMNAS ya, sudah mulai di jajaran atas peraih juara 1 atau juara umum. Jarang kalau juara umum ya, peringkat atas ya. Jadi dilihat kira-kira sekarang trennya seperti apa. Jangan sampai kalian sekarang membaca judul-judul PIMNAS yang tahun 10 tahun yang lalu itu sangat berbeda. 10 tahun yang lalu masih banyak produknya namanya keripik ya, keripik dari bahan-bahan alam banyak sekali, atau ekstrak, kemudian teh ya, teh dari daun kemangi, teh dari daun produk teh banyak ya. Dulu 10 tahun yang lalu masih marak teh dari apapun jenis daun buah-buahan di Indonesia dibuat teh semuanya lah. Sekarang itu sudah nggak zaman lagi ya. Ikuti zamannya, ikuti trennya. Sekarang kira-kira apa yang sekarang lagi ngetren, judul-judul yang masuk PIMNAS. Nah, setelah kalian mendapatkan inspirasi dari judul PIMNAS itu, ikuti rumus ini ya, ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, kira-kira dari judul yang sudah kalian lihat itu apa yang bisa dimodifikasi, apa yang bisa ditiru ya. Jangan sampai sama persis ya, jadi harus ada modifikasi. Karena apa? PKM itu namanya kreativitas ya, jadi harus novelty, harus ada kebaruan, sehingga kalian harus memodifikasi dari apa yang sudah ada, seperti itu. Jadi jangan sampai sama persis, dimodifikasi. Nah, kita lihat ini judul yang PIMNAS tahun lalu. Kita lihat dari kata-kata virtual reality ya. Kenapa? Sekarang zamannya virtual ya. Di era revolusi industri 4.0, semua berbasis virtual. Semua mahasiswa berlomba-lomba membuat suatu produk yang berbasis virtual ya. Apalagi sekarang di era COVID juga, semua juga serba virtual. Bagaimana kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan penelitian bisa berjalan melalui virtual ya. Jadi sekarang era atau trennya virtual. Jika kalian mempunyai keinginan atau ketertarikan di bidang virtual, bisa mengembangkan bidang virtual ini, tapi di bidang yang lainnya ya. Kemudian ada lagi aplikasi nanoteknologi pada survival food sebagai upaya meningkatkan ketahanan hidup korban bencana ya. Jadi sekarang juga banyak bencana, bagaimana dengan keamanan makanan. Nah, ini ya. Jadi kita nanti bisa kalian
modifikasi, kira-kira korban bencana itu butuh apa lagi selain makanan, yang kira-kira masih jarang diangkat masalahnya, yang mana masalahnya jarang diperhatikan oleh pemerintah atau oleh LSM ya. Jadi nanti dilihat lagi kira-kira butuh apa ya, korban bencana itu butuh apa saja. Jadi bisa dimodifikasi dari situ. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat judul yang menarik? Kita menggunakan istilah asing. Kenapa kok istilah asing itu lebih dilirik ya? Jadi orang-orang itu lebih suka melihat judul dengan istilah asing, terasa lebih keren ya, karena mungkin kita ini ya, jadi kalau judulnya berbahasa Indonesia itu dianggap biasa, tapi kalau kita membuat judul dengan tambahan bahasa asing itu terlihat wah seperti itu. Sebenarnya sama ya, esensinya sama, tetapi mungkin dari pembahasan ya itu akan lebih wah ketika kita menyajikan bahasa asing ya. Contohnya ini ya, boleh membuat judul dengan berbahasa Inggris semuanya, boleh modifikasi bahasa Indonesia bahasa Inggris, sama saja ya. Karena apa? Tadi itu lebih mengarah ke internasionalisasi ya, kalau pemakaian berbahasa asing dalam karya tulis ilmiah. Kemudian gunakan singkatan dalam judul. Ini sudah lama ya, ini sudah ada penggunaan singkatan dalam judul. Karena apa? Ini akan mempermudah kita dalam penyebutan. Jadi tidak usah menyebutkan yang panjang-panjang. Ketika hal ini diaplikasikan, maka akan lebih mudah ketika kita membuat sebuah singkatan. Contohnya ini ya, Fiona fire on alarm ya. Jadi kita sebut Fiona gitu aja, nanti akan pembahasannya daripada kita menyebutkan kepanjangannya ini ya. Ini alarm tanggap bencana kebakaran pemberi sinyal siaga sampai jutaan kilometer. Jadi ketika ada kebakaran akan ada alarm atau bunyi yang dapat terdengar dari jutaan kilometer. Apa nanti dampaknya? Maka kebakaran akan segera tertangani ya. Dari PEN Surabaya, PKMKJ ya. Jadi dengan adanya singkatan ini, maka lebih banyak bisa menarik minat reviewer untuk membaca materi kita atau PKM kita. Apalagi biasanya itu banyak ini kata-kata yang lucu ya, itu akan menghibur. Karena apa sih, reviewer itu kan banyak ya, yang direview kan banyak materinya. Kadang mereka juga jenuh dengan mereview PKM itulah. Dengan adanya singkat-singkatan yang lucu, yang mudah diingat, itu akan merefresh otaknya mereka. Loh, ini apa ya kok lucu ya, cobalah saya lihat lebih dalam lah, bisa seperti itu. Jadi dengan adanya singkatan judul, apalagi yang lucu-lucu atau yang bisa menarik perhatian reviewer, itu akan lebih mudah untuk didanai ya. Tadi itu karena mengingat reviewer itu juga ini ya, bisa jenuh ketika mereview banyak artikel. Kemudian buat judul PKM yang mencakup kerja kolaborasi dengan jurusan lainnya. Ini yang sangat disenangi. Di kesehatan sekarang yang paling sering dilirik adalah pembuatan prototipe atau pembuatan PKM teknologi, yang mana melibatkan banyak kolaborasi ya. Misalkan kolaborasi dari pendidikan dokter, fisika, terus keperawatan misalkan, boleh dalam buat sebuah alat. Nah, karena apa? Sekarang dalam dunia kesehatan yang paling banyak adalah elektromedis atau pembuatan alat-alat medis. Itu sekarang banyak dilirik ya. Kita lihat ini ya, ini PKMPE ya, ini penelitian. Ini pembuatan
karakterisasi in vitro scaffold plat 3D printing dengan coating hidroksiapatit kitosan untuk rekonstruksi mandibula. Ya, jadi banyak judul yang seperti ini di UNER itu adalah kolaborasi dari pendidikan dokter dan fisika. Ya. Kalau di UNER banyak jurusan yang namanya teknobiomedik ya, yang mana ilmunya ini ilmu fisika, ilmu teknik, ilmu kedokteran campur. Jadi banyak mahasiswa teknik biomedik itu membuat hal seperti ini, ataupun fisika mereka sudah mengarah ke pembuatan tulang buatan atau pembuluh darah buatan. Itu sekarang sudah mulai marak ya. Kita lihat judul yang lainnya ya, ini scaffold ya sama. Spinal tuberculosis ini rekonstruksi mandibula, hampir sama ya. Spinal tuberculosis ini adalah TB tulang ya, ini juga tulang, rekonstruksi mandibula juga, jadi hampir sama. Jadi bisa melibatkan banyak tim. Atau kalau misalkan pembuatan PKMK misalkan boleh nanti antara keperawatan, kemudian ekonomi bisa kolaborasi. Karena apa? Dengan adanya kolaborasi itu maka produk yang dihasilkan pasti lebih bagus, karena ada bidang-bidang ilmu sendiri. Misalkan di ekonomi kita membuat misalkan kit pemeriksaan DB misalkan, jadi nanti pasti bagian pemasaran kita serahkan ke bagian yang prodi ekonomi, karena mereka yang paling bisa mengetahui bagaimana teknik pemasarannya bagus misalkan. Kemudian teknobiomedik misalkan, bagaimana caranya membuat kit DBD yang praktis misalkan, kit pemeriksaan DBD yang praktis. Nanti keperawatan bisa turut andil dalam judul itu. Misalkan nanti kira-kira nanti alat ini efektif pada panas keberapa lah, nanti itu perawat bisa masuk di situ ya. Jadi ada kolaborasi antar prodi, itu yang paling bagus. Kemudian gunakan judul yang simple, aplikatif, dan dampaknya besar. Contohnya ya, ada AWAS, Alarm Warning System, upaya mitigasi revitalisasi mitigasi bencana alam ya. Alarm AWS, Alarm Warning System, bagaimana caranya ini bisa memberikan peringatan akan adanya bencana. Dampaknya besar ya, karena ketika ada alarm maka bencana dapat diminimalkan dampaknya. Kemudian ada MyTech, berbahasa Inggris ini ya. Ini AWAS ini singkatan ya, ada berbahasa Inggris juga. Ada MyTech, Automatic Detection, pencegah kecurangan pengisian bahan bakar umum. Jadi ini nanti bisa mengurangi kecurangan di pengisian bahan bakar. Atau ini Talasana Tohara Mughalladhah, solusi praktis bersuci dengan sabun tanah berbentuk kertas. Jadi bisa bersuci menggunakan kertas yang mengandung tanah ya. Simple ya, tapi nanti bisa dampaknya besar. Baik, saya lanjutkan. Judul yang bisa menarik reviewer yang lain adalah terkait dengan program atau kegiatan yang mendukung program pemerintah yang sedang terlaksana sekarang, atau bisa juga judul yang bisa menjadikan masa depan Indonesia itu lebih baik dari sekarang ya. Contohnya seperti ini ya, Human Capital Development Projection,
sistem integrasi pengembangan dan pemetaan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Ya, jadi sekarang memang mulai sekarang sudah mulai ada atau mulai pembenahan sumber daya manusia ya. Jadi PKM ini memberikan solusi bagaimana caranya ada sistem yang mana bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia nanti menuju Indonesia Emas 2045. Itu programnya yang diberikan. Kemudian ini PKMT, mungkin beberapa dari kalian sudah familiar ya dengan program ini, Epskep Ukom. Jadi ada di YouTube-nya sudah ada, di Instagram-nya juga ada. Ini sangat familiar di masa keperawatan, apalagi masa yang mau lulus ya, yang sedang mencari-cari bimbingan Ukom online ya. Jadi ini adalah menjawab dari masalah-masalah terkait dengan uji kompetensi yang mana nanti bisa meningkatkan kelulusan dari mahasiswa tersebut melalui Epskep Ukom ya. Jadi bisa mempersiapkan uji kompetensi nurse Indonesia yang mana ini berbasis virtual ya, virtual classroom. Kemudian ini juga ya, Action Automatic Silicon Dioxide Extractor Assisted by Ultrasound, rancang bangun ekstraktor silikon dioksida dari limbah abu bagase berbasis teknologi sonikasi guna mewujudkan Indonesia Zero Waste Industry ya. Bagaimana caranya agar nanti Indonesia itu tidak ada sampah industri ya. Ini intinya. Jadi ini akan memberikan gambaran-gambaran nanti ketika Indonesia mau seperti ini, kita punya program, nah, kayak gitu ya intinya. Jadi bisa memberikan solusi untuk mengatasi masalah di masa depan. Nah, ini juga ya, judul harus lebay. Jadi lebaynya itu ya lebay yang ini ya, berlebihan yang bukan lebay remaja ya. Jadi lebay dalam konteks judul ya. Bagaimana cara kita lihat ya ini di sini. Aveo 3 generasi terbaru sepatu anti kontraktur untuk penderita kelumpuhan dengan mekanomiogram. Nah, generasi terbaru ini alay ya. Kenapa kok alay atau lebay? Jadi generasi terbaru ini merupakan solusi. Ini loh, saya punya generasi terbaru. Berarti kan yang dulu-dulu itu generasi lama ya. Nah, ini generasi terbaru ini adalah kata-kata hiperbola yang diberikan oleh penulis agar reviewer tertarik membaca judulnya. Loh, ini ada generasi terbaru, berarti yang lain-lain ketinggalan zaman, seperti itu ya. Jadi bisa dilihat lagi. Nah, misalkan kalian punya judul yang menggunakan metode-metode tertentu, bisa kalian masukkan ke dalam judul ya. Ini contohnya ini dengan mekanomiogram, ini kan alat ya, mekanomiogram. Jadi misalkan kalian mau membuat judul, misalkan sekarang mau bikin aplikasi yang mana nanti aplikasi ini sangat sesuai dengan bukunya perawat, yaitu SDKI, bisa membuat program yang mana ini berbasis SDKI. Nah, berbasis SDKI ini bisa menarik perhatian reviewer ya, karena reviewer tahu kalau ini adalah sedang booming sekarang di dunia keperawatan adalah SDKI, SLKI dan Sikila. Itu bisa kalian masukkan sebagai penguat ya, penguat dari judul tersebut agar menunjukkan bahwa sebenarnya isi dari PKM ini sangat mendukung kegiatan sekarang dan up to date ya, seperti itu. Misalkan ada bisa kan Aveo 3 ini kita renovasi judulnya, misalkan Aveo 3 solusi terbaik sepatu anti kontraktur, misalkan gitu, boleh ya. Atau Aveo 3 merupakan Aveo 3 sepatu anti kontraktur terbaru, boleh. Jadi
kita gunakan kalimat-kalimat yang hiperbola, intinya untuk melambungkan atau membesarkan judul ini, seperti itu. Nah, tadi sudah saya kasih kisi-kisi bagaimana cara agar reviewer bisa tertarik dengan judulnya kita. Nah, sekarang bagaimana sih cara menyusun judulnya, seperti apa ya? Jadi judul itu ada solusi di awal, ada kata penghubung, ada masalah. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan di awal, masalah itu penting sekali untuk diketahui. Karena apa? Karena masalah ini juga sebagai salah satu penyusun dari judul itu sendiri. Ya. Ini contoh Pimnas 10 tahun, berapa tahun ya? Mungkin 8-7 tahun yang lalu lah ini ya, ini PPT yang sudah saya bikin jauh-jauh hari ketika saya jadi mahasiswa ya. Jadi tanah tayamum ini hampir sama seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang hampir sama ya. Tanah tayamum komersialisasi produk tanah cetak yang inovatif dan kreatif sebagai solusi praktis bertayamum skala internasional. Nah, tanah tayamum ini adalah solusi. Tadi ingat ya, apa tadi rumusnya? Solusi, kata penghubung, dan masalah. Ya, solusinya tanah tayamum. Ya, jadi kalau mau tanah tayamum nggak usah pakai tanah, ada tanah cetak ya yang inovatif bisa. Kemudian sebagai, ini kata penghubung, sebagai. Apa masalahnya? Solusi praktis bertayamum. Jadi selama ini belum ada metode praktis dalam melakukan tayamum, sehingga penulis memberikan sebuah ide tanah tayamum, biar kalau tayamum praktis gak usah nyari debu-debu atau nyari tanah yang ada debunya ya. Lah di sini ada kata-kata yang lebay ya. Yang mana? Tanah cetak yang inovatif dan kreatif. Jadi di sini menarik reviewer bagaimana sebenarnya tanah tayamum ini sekreatif apa, seinovatif apa ya. Dan skala internasional ini juga sebenarnya data tambahan atau judul tambahan yang menunjukkan bahwa ini adalah bagus, ini loh skalanya internasional, seperti itu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat produknya ya mungkin biasa ya, tapi karena judulnya itu yang hiperbola, terlalu lebay tadi, sehingga bisa menarik reviewer tadi untuk mengambil judul ini sebagai judul di Pimnas ya. Kemudian sama ya ini. Yang ini sama ya, tadi ada solusi, ada kata penghubung, ada masalah. Masalahnya apa? Ada alternatif energi harvester masa kini. Jadi masalahnya apa? Belum ada alternatif energi harvester sebenarnya ya, belum ada alternatif energi, sehingga kelompok memberikan sebuah solusi ya. TAPEX 2012, tangga permanen energi getaran, disingkat TAPEX. Singkatannya berbahasa Inggris, tapi ini adalah sebuah singkatan ya. Singkatan masuk di sini, istilah asing masuk di sini, ada kata-kata yang membuat dia terlalu hiperbola, terobosan baru ya. Terobosan baru itu adalah kata-kata yang hiperbola. Misalkan sebagai generasi terbaru, boleh ya. Jadi kita bisa mengolah kata-kata itu sendiri. Bagaimana caranya judul ini bisa terlalu hiperbola ya. Alternatif energi harvester masa kini ini masalah. Kemudian ini buklet budaya sebagai media pembentuk karakter. Nah ya, masalah solusinya apa? Buklet budaya. Jadi ini penulis membuat sebuah buklet isinya budaya-budaya. Masalahnya apa sekarang? Yaitu media pembentukan karakter. Nah, masalahnya adalah berarti sekarang ini lagi krisis pembentukan karakter. Karakter cinta Indonesia itu sekarang lagi terkikis, sehingga membuat solusi buklet budaya agar bisa menambahkan wawasan bahwa budaya Indonesia itu kaya loh, seperti itu ya. Nah, apa yang membuat lebay di sini? Cerdas dan berbudaya ya. Ini adalah kata-kata lebay, kata-kata yang tapi ini penting ya.
sehingga bisa menggambarkan oh bukunya itu berarti bukunya itu buklet kecil, kemudian dia itu kaya akan budaya ya. Di SDN Songan menuju Zero to Hero, yang mana membuktikan bahwa setelah membaca buku ini, anak-anak SD itu yang awalnya nol wawasan budaya akan menjadi sangat hebat terkait wawasan berbudaya. Ini adalah kata-kata lebay, kata-kata hiperbola yang membentuk suatu judul ini ya. Zero to Hero ini adalah berbahasa asing ya. Kemudian ini uji potensi ekstrak rumput kirinyuh ya sebagai bahan bioherbisida gulma bayam duri. Nah, masalahnya apa ini? Bahan bioherbisida. Jadi sekarang ini belum ada yang namanya bahan bioherbisida. Penulis memberikan sebuah solusi potensi ekstrak rumput kirinyuh. Jadi ekstrak rumput kirinyuh ini bisa menjadi bahan bioherbisida baru ya. Nanti kalau misalkan mau ditambahkan bahasa-bahasa alay juga boleh ya. Uji potensi ekstrak rumput kirinyuh, ini nama latinnya, sebagai bahan bioherbisida terbaru ya, atau sebagai apa ya, uji potensi ekstrak rumput kirinyuh sebagai temuan terbaru bahan bioherbisida. Temuan terbaru itu bisa sebagai kalimat-kalimat hiperbola ya. Nanti mari kita olah bersama-sama judul yang sudah kalian buat. Bagaimana caranya membuat judul yang menarik mata reviewer ya. Nah, sekilas tadi apa yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara membuat judul yang menjual sehingga reviewer bisa membeli judulnya kita melalui apa? Pendanaan atau masuk Pimnas ya. Sekian yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.